Tahun 2008, bulan Agustus tanggal 20, di sebuah kota. Seorang wanita, sebut saja bernama Asmi, baru saja turun dari bus yang ditumpanginya. Dia kemudian menuju ke salah satu warung makan yang ada di situ untuk sarapan dulu. Dirinya memesan makanan seperti biasa, yang tentunya juga murah, dan segelas teh hangat tawar. Dan kondisi di warung saat itu masih sepi orang. Sambil makan, Asmi ini tiba-tiba nanya soal kos-kosan di sekitar sini. Apakah ada? Dan bapak warung pun berkata, 500 meter dari terminal ada sebuah kompleks, dan di situ katanya ada banyak kos-kosan. Makasih ya Pak atas infonya, nanti saya akan datang ke sana. Dan bapak-bapak warung pun bertanya, apakah Asmi ini adalah perantau baru? Asmi pun mengangguk. Dia juga bercerita belum dapat kerja, namun tetap nekat merantau dan sekalian cari-cari kerja di rantauannya langsung. Mbaknya ini kok sepertinya perantau baru ya? Iya Pak, saya kesini mau nyari kerjaan, belum dapat kerja. Sendirian Mbak? Iya Pak, soalnya teman-teman saya sudah pada kerja. Hati-hati ya Mbak, di kota besar, jaga diri baik-baik. Asmi pun mengangguk dan tersenyum kepada bapak itu. Singkatnya, usai makan selesai, Asmi pun segera membayar dan kemudian mencari ojek untuk minta diantarkan ke lokasi yang dimaksud bapak warung tadi. Mas, antarkan saya ke tempat kos-kosan ya, yang katanya dari terminal 500 meteran gitu, tahu kan Mas? Oh iya, tahu kok Mbak. Namun setibanya di lokasi, usai keliling dari salah satu rumah ke rumah yang lain, ternyata kosan di situ sudah penuh dan sesak. Wajar, karena memang pada saat itu banyak juga perantau dari daerah lain yang juga mengundi nasib di kota ini. Alhasil, Asmi pun harus mencari ke tempat lain. Dan untungnya ojek itu ada referensi. Si abang ojek pun membawa Asmi menuju perkomplekan yang hampir mendekati pasar kota. Di sana ada perumahan yang rumahnya saling berjejer-jejeran dan ukurannya umum, selayaknya kos-kosan biasa. Usai bertanya-tanya, Asmi pun akhirnya mendapatkan kosan di salah satu rumah yang berjejer 3 dan tingkat kala itu. Jadi kamarnya ada 6. Asmi pun membayar uang kosnya selama 2 bulan sekaligus pada Bu Siti, sebut saja pemilik kosan itu. Dan setelahnya Asmi juga membayar abang ojek dan bahkan memberinya lebih. Usai telah membantunya mendapatkan kos-kosan yang memang harganya lumayan murah menurutnya. Malam harinya, usai menata semua barang-barang yang seadanya itu, Asmi rebahan sejenak. Dan untungnya di kamar itu sudah disediain dispenser dan ada galonnya juga, sama lemari mini. Lumayan lah, daripada harus beli sendiri. Setelahnya karena lapar, Asmi kemudian keluar bentar cari makan di warung yang kebetulan ada yang tak jauh dari situ. Asmi ini kebagian kamar di lantai 2, makanya dia harus turun tangga lebih dulu. Dan kos kala itu masih sepi. Mungkin penghuni yang lain ada yang sudah tidur karena capek kerja, dan mungkin ada juga yang lagi berangkat shift malam di pabrik. Mungkin Asmi akan kenalan nanti pas pekan, jadi pas mungkin semuanya pada libur kerja ya. Setibanya di warung, dia juga kenalan sama ibu pemilik warung, sebut saja Bu Sarti. Dan Bu Sarti tahu kalau Asmi ini pendatang baru. Asmi pun kemudian bincang-bincang ringan dengan Bu Sarti. Untungnya Bu Sarti ini ramah dan akhirnya Asmi makan di situ sekalian saja. Bu, saya pesan nasinya 1 porsi ya. Iya Mbak, banyak pendatang baru ya, saya baru lihat soalnya. Iya Bu, saya Asmi, baru kesini tadi. Salam kenal ya Mbak, saya Bu Sarti. Bahkan beruntungnya, Asmi saat dia cerita belum dapat kerjaan, Bu Sarti ini nawarin untuk ikut anaknya Nila saja besok ke tempat kerjanya. Katanya ada lowongan kerja di sana. Nila ini bekerja di salah satu warung makan besar, tempat biasa transit bus-bus antar kota. Banyak kerja di mana? Saya belum dapat kerjaan Bu, makanya kesini mau nyari kerjaan. Oh gitu, gimana kalau ikut kerja anak saya saja nanti ya, besok ikut ke tempat kerjanya. Asmi pun mengiyakan tawaran Bu Sarti, dan besok pagi sekali akan segera datang ke warung. Dan setelah makan selesai, Asmi pun membayar dan segera kembali pulang ke kos untuk rehat dan mempersiapkan esok hari. Namun sebelum tidur, saat itu Asmi beranjak terlebih dahulu ke kamar mandi untuk cuci kaki, cuci muka. Akan tetapi, saat dia berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba
Asmi mendengar ada suara seperti tembok yang dipaku. Duk duk duk. Asmi pun kaget saat itu. Dia pun mencoba untuk menyelesaikannya dan keluar dari dalam kamar mandi. Karena memang kamar mandinya itu sudah ada langsung di dalam kosannya gitu. Ya walaupun kecil ukurannya. Saat dia keluar dari dalam kamar mandi, langsung mengedarkan pandangannya mencari suara itu berasal. Tapi Asmi tidak mendapati apa-apa. Namun sesaat kemudian dia dikejutkan dengan bayangan hitam yang melintas tiba-tiba. Sontak, Asmi pun merinding saat itu, dan dia langsung segera masuk ke dalam kamarnya, langsung menenggelamkan tubuh di balik selimut. Singkat waktu, esoknya Asmi ini pagi sudah siap-siap hendak menuju ke warung. Namun saat keluar kamar, dia ketemu tetangga kosnya. Jumlahnya 4 orang, sebut saja ada Ana, Cantika, Puput, dan Bila. Dan masing-masing menempati satu kamar. Mereka lagi sarapan bersama di bawah. Akhirnya, Asmi pun mencoba menyapa mereka dan kenalan. Untungnya mereka juga ramah dan menyambut kedatangan Asmi di sana. Asmi penasaran dengan kamar 3. Apakah di sana juga ada orangnya? Namun mereka semua menjawab kalau di kosan ini hanya ada 5 orang, termasuk Asmi, dan satu kamar masih kosong, yakni di kamar 3. Lagi pada sarapan ya mbak? Iya sini-sini gabung sarapan bareng. Udah sarapan tadi, beli di warung pagi-pagi. Akhirnya saat itu mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Hingga beberapa saat setelahnya, Asmi hampir aja kelupaan kalau dirinya mau ke warung. Dia pun kemudian pamit dulu pada mereka sebelum pergi. Aku duluan ya. Lupa aku mau berangkat dulu ke warung sampai kelupaan. Oh iya Mi, hati-hati ya. Setelahnya Asmi pun segera beranjak pergi menuju ke warung itu. Setibanya di warung, Nila sudah menunggu dan setelahnya mereka langsung pergi ke tempat Nila bekerja. Di sana Nila langsung nalin Asmi yang katanya mau daftar kerja. Ini Pak Haji, Asmi namanya, yang mau kerja di sini. Pak Haji Ali pemilik rumah makan pun menerima Asmi. Namun Asmi harus menjalani masa training selama 1 bulan. Ya, kamu saya terima kerja di sini. Tapi nanti kamu harus menjalani masa training dulu ya, selama 1 bulan. Iya baik Pak. Jikalau kerjanya bagus, maka dia akan terus bekerja di situ. Namun jika tidak, ya tahulah apa yang bakal terjadi. Dan mulai sejak itulah Asmi ini giat kerja di situ. Sampai pada akhirnya 1 bulan setelahnya dia benar-benar diterima sah kerja di situ. Dan bahkan setelahnya Asmi juga sudah akrab dengan teman-teman kosnya. Dan mereka sering nongkrong bareng di depan kos pas esoknya libur kerja. Namun malam itu, saat mereka sedang nongkrong di depan kos-kosan sambil makan camilan, dan saat itu juga ngobrol-ngobrol, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan suara motor Puput yang tiba-tiba ambruk. Brak! Sontak, mereka semua langsung terdiam dan menoleh ke arah motor yang ambruk itu. Setelahnya mereka pun membantu untuk mengangkat kembali motornya yang ambruk. Saat mereka sedang nyanyi-nyanyi bareng, mencairkan suasana malam, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan bayangan hitam yang melintas begitu saja. Dan tidak hanya itu, mereka juga mencium bau busuk yang menyengat. Bau apa ya ini? Iya ya, baunya busuk kayak bangkai tikus. Apa jangan ada tikus mati? Sudahlah, biarkan saja, nanti juga hilang sendiri baunya. Dan benar saja, sesaat kemudian, bau busuk itu pun seketika langsung menghilang begitu saja. Beberapa saat kemudian, mereka dikejutkan kembali dengan suara gebrakan pintu salah satu kamar kos yang sangat kencang karena angin. Buak! Sontak mereka semua pun terperanjat. Semakin malam suasananya semakin mencekam. Akhirnya mereka pun memilih untuk tidur saja, kembali ke kamar kosnya masing-masing. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu. Semua penghuni kos dibuat terkejut usai dapat kabar kalau Bu Siti ini telah meninggal dunia karena alami kecelakaan. Dan mulai semenjak itu, kepengurusan kosan diurus oleh suaminya, yaitu sebut saja Pak Hadi. Namun kepengurusan Pak Hadi menurut mereka terasa kurang. Terkadang jika ada keluhan dan semacamnya, penanganannya itu selalu lama. Dan yang paling membuat mereka risih adalah Pak Hadi yang genit kalau pas nagih utang uang bulanannya. Dan seperti yang terjadi awal bulan ini, kebetulan hari Minggu dan semuanya pada di kosan. Ketika Pak Hadi menagih Cantika dan Bila, dia selalu merayu dan menggodanya. Kadang juga selalu memujinya berlebihan. Cantika dan Bila bukannya tak suka dipuji, melainkan aneh aja kalau yang muji adalah seorang bapak-bapak tua. Aneh saja gitu. Meskipun Pak Hadi juga genit ke yang lain,
Tapi genitnya memang lebih parah ke Cantika dan Bila. Mungkin karena itu ya memiliki wajah yang cantik ya mereka, dan tubuhnya yang berisi. Setelahnya kepergian Pak Hadi, Cantika dan Bila pun sambat, yaitu ngomong gitu sama yang lainnya, kenapa Pak Hadi ini genit banget? Dan Asmi ini menyarankan coba cuekin aja, kalau nanya nggak usah jawab, kalau sekiranya nggak penting. Udah Tik, kamu cuekin aja, nggak usah dilayani. Iya sih, tapi aku jadi keganggu kalau dirayu-rayu terus. Singkat cerita, malam itu Asmi sudah tidur karena capek kerja. Namun saat tengah malam, Asmi yang sudah tertidur pulas dia terbangun. Karena saat itu, dia kebelet buang air kecil. Akhirnya dia pun berjalan menuju ke kamar mandi. Dan dia pun berjalan keluar kamar menuju ke kamar mandi yang di luar. Saat dirinya sedang berjalan ke kamar mandi, tiba-tiba saja dia mendengar ada langkah kaki tepat berada di belakang tubuhnya. Srek, srek. Asmi pun menoleh ke belakang. Namun saat dia menoleh ke belakang ternyata tidak ada apa-apa. Dia pun bergidik, tapi tetap melanjutkan menuju ke kamar mandi. Saat di dalam kamar mandi, Asmi tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara ketukan pintu kamar mandinya. Tok 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 tok. Siapa yang ngetuk pintu ya? Gumamnya. Segera Asmi pun menyelesaikan buang airnya dan segera keluar dari dalam kamar mandi. Krek. Suara pintu dibuka. Akan tetapi saat pintunya dibuka, betapa terkejutnya dia karena di depan kamar mandi ternyata tidak ada apa-apa. Loh, aneh. Kok nggak ada siapa-siapa ya? Asmi pun langsung mengelus lengannya karena merinding saat itu. Dia juga nggak sadar kalau dirinya di kosnya itu tinggal sendirian. Segera dia pun kembali ke kamar lagi karena takut dan sudah merasa hawa yang berbeda, merinding. Namun saat dia berjalan menuju ke kamar, tiba-tiba saja melihat ada bayangan di tembok. Kala itu dia melihat ada bayangan hitam di tembok dan tak berwujud. Sontak, Asmi yang melihat itu pun terkejut. Tapi setelahnya bayangan hitam itu menghilang dan Asmi pun lari ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, dia langsung menenggelamkan tubuhnya di balik selimut. Suatu malam, Cantika dudukan di depan teras kosnya karena dia gerah di dalam dan juga tidak bisa tidur. Saat itu, dia sambil mainan handphone karena suntuk. Dia terkejut ketika ada sekelibat bayangan hitam yang melintas di hadapannya. Bersamaan dengan itu, dia mencium bau busuk yang menyeruak ke dalam hidung. Baunya mirip kayak bangkai tikus gitu dan bau anyir darah amis. Cantika merasakan merinding kembali pada tubuhnya dan bulu kuduk langsung berdiri semua karena merasa dari belakang seperti ada yang melihat ke arah dia. Cantika mencoba untuk menoleh ke belakang. Namun saat dia menoleh ke belakang, betapa terkejutnya Cantika. Dia melihat ada sosok yang sangat menyeramkan. Kedua matanya menatap tajam ke arah Cantika. Sontak, dia pun langsung berteriak kencang. "Ah!" Karena tak kuasa melihat sosok itu, dia ambruk pingsan ke lantai. Bruk. Sementara saat itu, Ana yang baru pulang kerja karena shift siang, dia terkejut saat mendapati Cantika sudah terkapar di lantai. Sontak, Ana pun langsung menghampiri dan dia teriak minta tolong, membuat para penghuni kos yang lain bangun dan keluar menghampiri. Begitu juga dengan Asmi. "Tolong, tolong!" Setelah mengambil minyak angin kayu putih itu, Cantika pun langsung diolesinya. Beberapa saat kemudian, Cantika pun sadar dan segera Bila mengambilkan air putih ke kamarnya. Akan tetapi saat Bila di kamarnya, dia tiba-tiba saja dikejutkan dengan sekelebat bayangan hitam yang melintas, disertai dengan bau busuk yang menyengat. Setelahnya Bila pun segera kembali ke kamar, membawakan air putih untuk Cantika dan tidak menghiraukan bayangan hitam itu tadi. "Ini Tik, minum dulu." "Makasih ya Bil." "Sama-sama." Singkatnya, suatu malam hari, Bila yang sedang nonton TV, karena di dalam kosnya ada TV-nya, tiba-tiba saja Bila dikejutkan dengan pintu kamarnya yang menutup sendiri. Padahal tidak ada angin kencang yang berhembus. Brak! Sontak dia pun terperanjat kaget. Jantungnya langsung berdegup dengan kencang. "Bila!" Tiba-tiba terdengar ada suara yang memanggil namanya dengan lirih. Tampak merindinglah Bila. Akhirnya, dia langsung beranjak pergi masuk ke dalam kamar. Dia pun menenggelamkan tubuhnya di balik selimut karena ketakutan. Sementara di sisi lain, malam itu, Cantika yang sedang berada di dalam sambil mainan handphonenya. Tiba-tiba saja Cantika mendengar ada suara orang yang mendengkur di samping kasurnya. Dan dia pun mencoba untuk menoleh ke arah belakang. Karena penasaran dia pun menoleh.
Saat itu Cantika pun terkejut karena yang ada di sampingnya itu adalah sosok putih-putih yang sangat menyeramkan sekali yang diikat atasnya itu. Sosok itu wajahnya hitam legam dengan kedua matanya merah menyala melotot tajam dengan mulut menganga, baunya busuk sekali. Hingga akhirnya tubuh Cantika pun terbujur kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Melihat sosok yang disebut pocong itu, dia pun sampai pingsan. Bahkan semenjak saat itu, di kosannya itu jadi sering mendapatkan teror. Suatu malam, saat itu Asmi tengah malam, dia yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena ingin buang air kecil. Namun saat itu dia mendengar ada suara wanita yang menangis terseduh-seduh. Suara apa itu ya? Seperti orang menangis. Namun karena sudah kebelat, dia pun ke kamar mandi terlebih dahulu. Dan setelah selesai baru mencoba melihat ke belakang rumah. Saat mencoba melihat ke depan kosannya, betapa terkejutnya Asmi saat melihat di depan kosnya itu, tepat di atas pohon, ada sosok wanita berpakaian putih lusuh, tengah nangis terseduh-seduh. "Ah!" teriaknya. Karena tidak kuat melihat sosok itu, akhirnya dia pun ambruk juga, pingsan. Hingga akhirnya dia ambruk pingsan sampai pagi hari di depan kosannya. Dan pagi harinya Puput dan Ana yang akan berangkat kerja, mereka terkejut saat mendapati Asmi berada di depan kosnya. Dan segera mereka berdua teriak minta tolong, berharap ada tetangga kosnya yang datang untuk menolong. Beberapa saat kemudian, para tetangga kosannya langsung datang, yaitu bapak-bapak, dan mereka membantu mengangkat tubuh Asmi. Tidak hanya itu, mereka semua juga melihat Cantika yang terkapar di lantai saat itu di dalam kosnya, karena kebetulan pintu kosnya juga agak terbuka sedikit. Mereka juga langsung mencoba menyadarkan Cantika juga. Malam harinya, Bila yang saat itu baru saja pulang kerja dan dia jalan kaki karena dia ada jemputan bus dari pabriknya. Saat itu dia tiba-tiba saja mendengar ada suara langkah kaki dari belakang tubuhnya. Sontak Bila pun menoleh ke belakang. Akan tetapi saat menoleh ke belakang, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok pocong yang menyeramkan sekali dan wajahnya itu sangat Hingga akhirnya saat itu Bila pun langsung lari kabur karena takut. Sesampainya di kosan, nafasnya terasa tidak beraturan sekali. Akhirnya dia pun ke dapur untuk mengambil air putih karena merasa sangat haus sudah lari-larian tadi. Beberapa saat kemudian, saat dirinya sedang berada di dapur, Bila mendengar suara geraman yang terdengar jelas sekali. Akhirnya dia yang penasaran pun mencoba untuk melihat ke belakang kosan. Akan tetapi saat dia mencoba mengintip dari balik jendela belakang kosannya itu, betapa terkejutnya dia. Ternyata di hadapannya itu ada sosok pocong yang mengikutinya sejak tadi. Dia langsung lari terbirit-birit masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar. Setelahnya dia menenggelamkan tubuhnya di balik selimut dan tidur. Hingga berbulan-bulan kemudian, Ana ini pamit sama mereka semua. Dia mau pulkam, katanya mau dinikahin dengan jodoh pilihan orang tuanya. Dan akhirnya dia pun pamitan sama semuanya. Maka berkuranglah satu kawan Asmi di situ. Mereka pun sedih dan bakalan kangen banget. Dan menyusul 1 bulan setelahnya, Puput juga pulang kampung. Namun bukan karena mau nikah, melainkan kontraknya sudah habis dan katanya mau buka usaha sendiri di rumah. Maka tambah sepilah kos itu. Kini hanya ada Asmi, Cantika, dan Bila. Mereka bertiga kadang suka kumpul tidur bareng, namun jarang. Singkatnya, malam hari mereka bertiga yang saat itu tidur di kosannya Cantika karena malam minggu dan besoknya libur kerja. Semua jadi mereka kumpul-kumpul bersama. Namun saat itu keanehan terjadi membuat mereka ketakutan. Malam itu, mereka yang sedang santai duduk di dalam kos Cantika, mereka dikejutkan dengan sekelebat bayangan hitam yang melintas. Dan bayangan hitam itu membuat mereka terkejut. Sesaat kemudian mereka dikejutkan dengan gebrakan pintu kosnya. Priak! Sontak mereka langsung terperanjat semuanya. Dan bersamaan dengan itu mereka mencium bau busuk yang menyengat sekali. Karena mereka takut, akhirnya mereka segera tidur dan menenggelamkan tubuhnya di balik selimut. Tengah malam saat Asmi, Cantika, dan Bila sedang tertidur pulas, tiba-tiba Cantika kebelet pengen buang air kecil. Saat itu Cantika pun segera ke kamar mandi. Namun saat dia sedang berjalan, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara langkah kaki yang terdengar di belakangnya. Srek! Sontak Cantika pun menoleh ke belakang. Akan tetapi saat dia menoleh ke belakang ternyata tidak ada apa-apa di sana. Beberapa saat kemudian dia pun segera ke kamar mandi. Namun saat dia yang sedang buang air kecil sambil menahan kantuknya, itu tiba-tiba saja dia mendengar ada yang mengetuk pintu kamar mandinya. Tok tok tok. Iya bentar.
Saat itu Cantika kira ada Asmi atau Bila yang mengetuk pintu kamar mandi, karena salah satu dari mereka ada yang bangun juga. Setelahnya, Cantika pun langsung beranjak untuk membukakan pintu. Akan tetapi saat dia membuka pintu tersebut, betapa terkejutnya Cantika melihat di depan kamar mandinya itu bukan Asmi ataupun Bila, melainkan sosok wanita dengan pakaian lusuh dan wajahnya seperti Bu Siti. Asmi pun menemukan Cantika malam itu juga. Karena setelah Cantika pingsan, Asmi ini bangun karena dia ingin mengambil air putih. Namun karena tengah malam dan tidak ada yang membantunya, karena sudah terlelap tidur, akhirnya Asmi pun mencoba menyadarkan Cantika dengan mengolesi minyak angin kayu putih supaya dia cepat sadar. Beberapa saat kemudian, akhirnya Cantika pun sadar dan dia seperti orang linglung dan bingung. Bentar, aku ambilin minum dulu ya, Tik. Cantika pun mengangguk dan segera Asmi mengambilkan air putih. Setelahnya, air putih itu diberikan langsung kepada Cantika. Minum dulu, biar lebih tenang. Makasih ya, Mi. Cantika pun menenggak perlahan-lahan air putih yang diambilkan Asmi. Mereka mendapatkan semua teror itu karena kosannya angker. Ternyata tanpa mereka ketahui, karena itu semua akibat Pak Hadi yang telah menyimpang. Pada suatu hari ketika Asmi di kos, sementara Bila belum balik kerja, Asmi tak sengaja melihat Pak Hadi lagi datengin kamar Cantika dan Cantika pun keluar. Kemudian dia diberi makanan yang entah isinya apa di dalam box makanan oleh Pak Hadi. Cantika pun menerimanya, namun setelahnya langsung masuk dan tak ingin berlama-lama bicara dengan Pak Hadi. Dan Asmi paham hal itu. Cantika mesti kesal dengan kelakuan Pak Hadi. Alhasil malamnya, Asmi dan Bila pun meledek Cantika gara-gara makanan pemberian Pak Hadi tadi padanya. Cie yang habis dikasih makanan sama Pak Hadi, Cie. Apa sih? Berisik kalian. Cantika pun akhirnya menimpuk kedua temannya dengan buku. Dan setelahnya mereka pun keluar kos untuk mencari makanan. Malam harinya saat mereka sudah kembali ke kosannya masing-masing, saat itu Cantika di dalam kamar sendirian. Dan tiba-tiba saja mendengar ada suara wanita yang menangis terseduh-seduh. Sontak, dia pun terdiam mengamati sejenak suara wanita itu. Tapi setelahnya, Cantika berpikir kalau itu mungkin suara tangisan dari kamar sebelah, yaitu Bila. Pikirnya mungkin Bila yang capek kerja atau ada masalah dengan pasangannya yang membuatnya menangis. Akhirnya, Cantika pun tidak terlalu menghiraukannya. Akan tetapi, tiba-tiba saja Cantika melihat ada sekelebat bayangan putih yang melintas. Apa itu tadi ya? Seketika Cantika pun langsung merinding setelah melihat bayangan putih itu. Akhirnya Cantika pun memilih untuk tidur saja karena sudah ngantuk juga. Akan tetapi, saat dia sedang tidur, tiba-tiba Cantika bermimpi buruk. Saat itu dia bermimpi berada di sebuah ruangan yang sangat gelap sekali. Dan kemudian dia mendengar ada suara langkah kaki. Namun dia tidak melihat wujudnya sama sekali. Srek, srek. Sontak, Cantika pun ketakutan. Beberapa saat kemudian, terlihat ada cahaya dari hadapannya. Dan saat itu semakin mendekat ke arah Cantika. Yang membuat Cantika terkejut. Sosok yang ada di hadapannya itu adalah Pak Hadi. Pak Hadi, ucap Cantika. Tanpa suara Pak Hadi mendekat. Dan Cantika tidak bisa apa-apa karena tangan dan kakinya terikat. Kemudian Pak Hadi itu langsung menerkam Cantika layaknya hewan buas. Bersamaan dengan itu, Cantika pun langsung terperanjat bangun dari tidurnya. Nafasnya langsung terasa tidak beraturan sama sekali. Jantungnya berdegup kencang dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Karena merasa sangat haus, akhirnya Cantika pun langsung beranjak mengambil air putih. Akan tetapi saat itu, dia yang sedang minum, terdengar ada suara yang mengetuk pintu kosnya. Siapa jam segini yang ngetuk pintu ya? Dan saat itu juga tidak terdengar ada suara siapa yang datang. Segera Cantika pun beranjak ke depan untuk membukakan pintunya. Krek! Dan betapa terkejutnya Cantika saat dia membuka pintunya karena yang ada di depan pintunya itu ternyata Pak Hadi. Pak Hadi, ucap Cantika. Shh, diam, jangan berisik, timpal Pak Hadi. Dan saat itu Pak Hadi langsung membekap Cantika hingga tak sadarkan diri. Hingga suatu hari, Asmi dan Bila ini dibuat heran. Pasalnya Cantika ini tiba-tiba gak pernah kelihatan. Usai berangkat kerja bahkan udah 3 hari,
gak ada tanda-tanda Cantika ada di dalam kosan. Namun Asmi dan Bila berpikir tak mungkin Cantika pergi dari situ tanpa pamit kepada mereka jika mau pulang kampung. Dan suatu malam, Asmi ini tiba-tiba sering mendengar samar-samar ada suara tangisan dan rintihan, namun tak ada wujudnya sama sekali. Dan itu berasal dari kamar sebelah, yaitu kamar Cantika. Dia heran, apa Cantika udah pulang? Lantas mengapa dia menangis? Malam itu Asmi yang berdampingan dengan kamar Cantika. Saat itu Asmi sedang mainan handphone habis maghrib sambil makan malam karena dia capek baru pulang kerja. Tiba-tiba saja dia mendengar ada suara tangisan terseduh-seduh. Dan saat itu dia pun menghentikan makannya. Kemudian Asmi pun ke depan kosan mencari tahu sumber suara itu. Ketika dia ke depan, terdengar jelaslah suara tangisan itu, membuatnya merinding karena bersamaan dengan datangnya angin. Akhirnya karena merinding, Asmi pun kembali masuk ke dalam kosnya lagi dan melanjutkan makan malam. Setelahnya suara itu pun hilang. Tengah malam, Asmi yang tidak bisa tidur, dia pun begadang. Namun saat itu dia terkejut mendengar ada suara lagi, wanita yang menangis terseduh-seduh lagi. Siapa ya yang nangis dari tadi? Gumamnya kesal. Namun saat dia sedang mainan handphone sambil selimutan, tiba-tiba saja dia merasa seperti ada yang menarik selimutnya. Sontak dia pun kaget dan takut karena tiba-tiba ada yang menarik selimutnya. Saat itu dia melihat ada sekelebat bayangan putih yang ada di hadapannya. Malam itu Asmi yang sudah tidur, dia bermimpi buruk. Di dalam mimpinya itu Asmi berada di sebuah ruangan yang sepi sekali dan gelap. Dan saat itu dia dikejutkan dengan sebuah cahaya putih dari depan. Sesaat kemudian, cahaya itu berubah menjadi kecil dan menghilang begitu saja. Asmi pun saat itu langsung terkejut dan tersadar dari tidurnya. Saat dia sudah sadar dari tidurnya saat itu, dia langsung berdebar-debar jantungnya dan keringat pun langsung mengucur deras. Akhirnya, Asmi pun beranjak untuk mengambil air putih dulu. Saat dia sedang mengambilnya, tiba-tiba saja Asmi dikejutkan sebuah bayangan hitam lagi yang melintas. Asmi pun terperanjat dan sesaat kemudian, dia dikejutkan dengan suara ketukan pintu di depan. Akhirnya Asmi pun beranjak ke depan untuk membuka pintu. Krek, suara pintu dibuka. Betapa terkejutnya dia saat membuka, ternyata tidak ada siapa-siapa. Membuatnya semakin merinding. Akhirnya, karena masih tengah malam, Asmi pun mencoba untuk tidur kembali. Namun pagi harinya, ketika penagihan uang kos kembali, Pak Hadi ini bilang kalau Cantika kemarin udah pulang kampung dan kamarnya sudah kosong. "Mi, Asmi, sudah waktunya bayar kos." "Iya Pak, bentar, saya ambilkan dulu uangnya." Segera saat itu Asmi pun mengambilkan uangnya yang sudah disiapkan untuk membayar kosannya. Beberapa saat kemudian Asmi pun keluar dan memberikan uang kosnya itu pada Pak Hadi. "Ini Pak uangnya." "Makasih ya Mi." "Oh ya Pak, Cantika kemana ya? Kok selama ini gak kelihatan ya?" "Oh, dia sudah pulang kampung Mi." "Loh, kok gak izin pamit sama saya dan Bila ya Pak?" "Iya, saya juga gak tahu." "Udah ya, Bapak mau pulang dulu." Namun Asmi sedikit curiga melihat raut wajah Pak Hadi ketika berkata begitu. Namun dia tak ingin menuduh yang tidak-tidak. Sialnya, 1 minggu kemudian kini giliran Bila menghilang juga. Dan kini Asmi hanya sendirian di kosan dengan jumlah 5 kamar yang kosong. Dia benar-benar heran setelah Cantika. Masa kini Bila pulang kampung juga tidak ngabarin? Alhasil, kini Asmilah yang gantian digeniti Pak Hadi. Dan dia baru paham bagaimana risihnya hal itu. Hingga pada suatu hari, Asmi ini diberi buah semangka oleh Pak Hadi. Katanya dia beli kebanyakan dan tanpa curiga Asmi menerimanya dan kemudian memakannya. "Mi, ini ada semangka buat kamu ya." "Tumben banget Pak, ada apa emangnya?" "Iya, itu saya beli kebanyakan, makanya saya kasih buat kamu." "Oh iya Pak, makasih ya." Setelahnya Pak Hadi pun beranjak pergi dari kosnya Asmi. Dan Asmi kembali masuk ke dalam untuk memakan semua semangkanya yang diberikan Pak Hadi. Dia memakan semangka itu dengan lahap karena dia merasa segar dengan semangka itu dan manis rasanya. Singkatnya, malam harinya, Asmi saat itu sedang berada di dalam kosan. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan bayangan putih yang melintas dan saat itu dia merinding karena angin yang kencang masuk ke dalam kosnya. Tiba-tiba saja, dia mendengar ada suara wanita yang menangis terseduh-seduh lagi. Suara itu terdengar seperti berada di dalam kamar mandi kosnya. Karena penasaran dia pun langsung beranjak untuk melihat. Dan saat ke kamar mandi betapa terkejutnya
dia melihat ada sosok Cantika yang terduduk di pojok kamar mandi itu. Dia pun langsung kaget dan teriak. Namun malam itu, Asmi tiba-tiba pusing dan akhirnya dia pun jatuh pingsan. Dalam pingsannya dia didatangi sosok Cantika, dan Cantika nampak pucat dan sayu. Kemudian dia berujar minta tolong pada Asmi. Namun Asmi tak paham minta tolong untuk apa. Dan tiba-tiba malam itu, Asmi pun tersadar kembali. Namun ada yang aneh dengan dirinya. Tangan dan kakinya terikat, mulutnya terlakban. Dan yang lebih mengejutkan, pemandangan di depannya adalah Bila dan pakaian yang sudah compang-camping lagi diperkosa oleh Pak Hadi dengan beringas. Bila juga gak bisa berteriak karena kondisinya juga sama, hanya air mata lah yang menetes dari pelupuk matanya. Asmi marah dan sedih melihat hal itu. Dia tahu bagaimana perasaan Bila saat itu. Ternyata hilangnya Bila dan Cantika bukan karena pulang kampung, melainkan karena disekap oleh Pak Hadi. Bahkan Cantika sudah ada di situ, namun wajahnya sudah pucat, dan menduga kalau Cantika sudah meninggal dan dibiarkan di situ. Sementara itu, usai puas menyetubuhi Bila, Pak Hadi mendekati Asmi dan berkata bahwa besok dia akan mendapat giliran untuk disetubuhinya. Besok giliranmu yang akan kuperkosa. Tunggu saja, ancam Pak Hadi. Saat itu Asmi langsung memberontak seakan minta tolong dilepaskan talinya dan lakban. Akan tetapi Pak Hadi tetap tidak peduli. Dia hanya diam, dan bahkan Pak Hadi berujar kalau selama ini dirinya telah melakukan sebuah pesugihan dan kematian istrinya dulu adalah sebagai tumbal awalnya. Asal kau tahu, selama ini aku sudah melakukan ritual pesugihan dan istrikulah yang sudah aku tumbalkan. Giliran kalianlah yang akan menjadi korbannya. Dan dia disuruh sosok itu menyetubuhi wanita sebagai bayarannya sampai wanita itu tewas, seperti yang dialami oleh Cantika. Setelahnya Pak Hadi pun keluar, dan ternyata mereka ada di kos kamar nomor 3. Asmi kemudian mendekati Bila, dan pandangan matanya seakan menyuruh Bila untuk kuat dan jangan menyerah. Asmi bertekad harus bisa keluar dari situ bersama Bila yang masih hidup. Dan usai celingukan ke sana kemari, tak sengaja Ami melihat ada penggaris besi di bawah dipan. Dia pun menggunakan itu untuk melepas ikatan pada Bila, dan gantian Bila melepaskan ikatan pada Asmi. Setelah bisa bicara, Asmi meminta Bila untuk kuat, tegar, agar mereka bisa kabur dari situ dan harus membongkar kebusukan Pak Hadi. Akhirnya Asmi pun punya rencana, dan dia akan melakukan besok pagi saat Pak Hadi datang lagi. Dan malam itu mereka memilih untuk berjaga-jaga dan tidak tidur. Singkat cerita, pagi tiba ketika Pak Hadi hendak datang bawa sarapan buat budak birahinya. Saat itu Bila pura-pura masih dalam keadaan disekap, dan Asmi bersembunyi di balik pintu. Ketika Pak Hadi masuk dan menuju ke arah Bila, dari belakang Asmi dengan sekuat tenaga langsung menendang kemaluan Pak Hadi dari belakang. Pak Hadi yang tak menduga itu langsung kesakitan, dan setelahnya Asmi kembali memukul kepala dan leher dengan menggunakan gagang pel-pelan yang ada di situ. Pak Hadi tersungkur namun tak pingsan, hanya merintih kesakitan. Pak Hadi juga terkejut ketika Bila tiba-tiba bangun. Dia tak mengira kalau ikatannya sudah lepas. Dengan beringas Bila melemparkan botol minuman keras kepada Pak Hadi yang sudah dipecah ke kepala Pak Hadi. Dan setelahnya Asmi dan Bila bangkit dari kamar itu, dan Pak Hadi gak bisa mencegah karena dia sedang kesakitan. Tak lupa Bila mengambil kunci kamar dan langsung mengunci kamar itu dari luar. Setelahnya mereka langsung berteriak ke warga sekitar dengan kondisi pakaian mereka yang lusuh, apalagi Bila. Tolong, tolong. Warga pun datang, dan Asmi juga Bila menjelaskan secara singkat tentang apa yang dilakukan Pak Hadi selama ini, dan tentang Cantika kawannya yang sudah meninggal akibat diperkosa dan ditumbalkan Pak Hadi. Pak Hadi sudah melakukan pesugihan dan istrinya jadi tumbal. Bahkan ini teman saya diperkosa, teman saya Cantika diperkosa dan sampai meninggal, ditumbalkan juga sama Pak Hadi. Astagfirullahaladzim, kejam banget Pak Hadi. Kita harus tangkap dia dan masukkan ke dalam penjara. Iya harus pokoknya. Warga pun geram. Asmi dan Bila memberikan kunci kamar tempat Pak Hadi tak bisa keluar. Sementara Asmi dan Bila dibawa ke warung milik Bu Sarti
dan ditenangin dulu oleh Bu Sarti dan Nila. Saat itu Bu Sarti langsung mengambilkan air putih dan diberikan langsung kepada Asmi dan Bila. "Ini kalian minum dulu ya, biar lebih tenang." "Makasih ya Bu." Mereka berdua pun langsung menenggak air putihnya yang sudah diambilkan oleh Bu Sarti. Setelahnya, mereka pun akhirnya merasa lebih tenang. "Kalian yang tenang ya, sabar, yang kuat, jadikan pelajaran saja." Dan yang paling dirugikan di situ adalah Bila yang sudah disetubuhi beberapa kali. Namun Asmi mencoba menguatkannya, hingga pada akhirnya Bila menghubungi orang tuanya untuk datang ke situ dan menjemputnya. Setelahnya warga yang berhasil menangkap Pak Hadi. Mereka menghajar Pak Hadi habis-habisan sampai bonyok. Dan baru setelah bonyok kemudian diserahkan ke pihak berwajib. Sementara jasad Cantika sudah dipulangkan ke kampung. Dan Asmi harap setelah ini Cantika tenang di alam sana. Singkatnya beberapa hari setelahnya, Bila pun memutuskan untuk pulang kampung dulu. Dan orang tuanya tak menyalahkan atas apa yang telah terjadi. Begitu juga dengan Asmi yang memilih resign dari tempat kerjanya. Dan dia pun pamitan sama Nila dan Bu Sarti, serta mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka. "Bu Sarti, Mbak Nila, aku pamit pulang ke kampung dulu ya. Terima kasih banyak, kalian selama ini benar-benar baik banget sama aku." "Iya, sama-sama Mbak. Hati-hati di jalan ya. Jangan lupa kabar-kabaran lagi ya." Asmi pun saat itu menanggapi dengan menganggukkan kepalanya. Asmi pun pergi meninggalkan kosan yang telah membuatnya mengalami kenangan buruk di situ. Dalam perjalanan pulangnya, dia juga baru sempat mengabari kepada Ana dan Puput tentang apa yang telah menimpa mereka bertiga. Dan mereka sedih mendengar itu. Setelahnya Asmi mutusin untuk tidur selama perjalanan pulang. Dia mencoba untuk melupakan kejadian kelam itu. Dan sejak saat itulah, kosannya jadi terbengkalai, tidak ditempati, dan tidak ada yang mengurus. Akhirnya banyak kejanggalan yang terjadi di kosan itu. Bahkan banyak warga tetangganya yang melihat sosok-sosok penampakan yang menyeramkan. Suatu malam ada salah satu bapak-bapak lewat di depan kosan itu. Dan saat itu dia mendengar ada suara tangisan wanita yang terseduh-seduh. Saat itu juga bapak tersebut kemudian ditampakin wujud sosok wanita berbaju putih lusuh di lantai 2 kosan Pak Hadi. Sontak dia pun langsung lari terbirit-birit karena takut dan tak kuasa melihatnya. Dan malam hari berikutnya ada ibu-ibu yang baru pulang kerja malam-malam dari pasar. Dia lewat sendirian di depan kos itu. Saat itu tiba-tiba saja ibu itu dikejutkan dengan sosok wanita juga berbaju putih lusuh dengan rambut panjang. Dia pun sontak terperanjat dan kaku tubuhnya karena kaget melihat sosok itu hingga tak bisa bergerak. Sesaat kemudian untungnya ada warga yang lewat dan melihat ibu itu. Akhirnya semua datang dan mencoba menyadarkannya. Demikianlah sebuah kisah dari sebut saja Mbak Asmi. Pesan dari Mbak Asmi kepada kita adalah bagi siapapun yang sedang merantau dimanapun, terutama bagi wanita, harap selalu berhati-hati ketika menerima pemberian dari orang yang menurut kita mencurigakan. Dan berhati-hatilah kepada siapapun ya, karena bisa saja orang yang ada di sekitar kita mempunyai rencana busuk yang tidak kita ketahui. Jaga diri baik-baik di sana, dimanapun kita berada, dan selalu waspada. Perbanyaklah doa dan memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Selesai. Sampai jumpa di kisah lainnya. Terima kasih saya ucapkan sudah menyimak kisah sejauh ini di Tony FS. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada salah kata.